Shalom saudara, sebelum kita akan mendengarkan khotbah kita pada malam hari ini, kita akan menyanyikan pujian bagi nama Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Dengan apa kan kami balas segala kebaikan-Mu, Tuhan. Terpujilah Engkau. Haleluya. Kasih-Mu tak terukur, kasih-Mu tak ternilai, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa kami yang baik, kami datang ke hadirat-Mu, Tuhan. Dengan kerendahan hati kami datang kepadamu. Kami bersyukur atas segala kebaikan yang telah Engkau berikan terhadap kehidupan kami hingga sampai di hari ini. Sebagaimana kami ada, itu semua karena anugerah yang telah Kau berikan terhadap hidup kami. Dengan kesehatan, dengan kekuatan, semuanya Tuhan yang Engkau berikan. Kami sangat bersyukur dan hanya berterima kasih kepadamu, Tuhan. Saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang akan hamba-Mu sampaikan itu berasal dari-Mu, Tuhan. Dan Engkau saja yang kami permuliakan, dan Engkau saja yang kami tinggikan, Tuhan. Dan semua yang akan mendengar firman ini, Tuhan, biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi orang-orang yang akan mendengarkannya, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Baik saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Malam hari ini saya akan membawakan tema firman Tuhan dengan tema gaya hidup pengikut Kristus, yang terambil dalam Alkitab Galatia 6 ayat 2. Di situ dikatakan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Banyak pengikut Kristus yang sudah tahu ajaran kasih, yaitu perintah utama dari semua yang diajarkan Tuhan Yesus, tetapi tidak dijalankannya sebagai gaya hidup. Alkitab hari ini mengingatkan kita bahwa menolong sesama adalah bagian dari kasih Tuhan yang harus menjadi gaya hidup pengikut Kristus. Ada 4 hal yang kita akan pelajari pada malam hari ini, yaitu yang pertama, selalu menolong yang kekurangan adalah tanda Allah tinggal di dalam dirinya. Yang terambil dalam kitab 1 Yohanes 3 ayat 17-18. Di situ dikatakan, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya, itu bagaimanakah kasih Allah dapat tetap dalam dirinya?
Marilah kita sebagai anak pengikut Kristus, kita harus menolong sesama kita. Bukan dari perkataan saja, bukan dari lidah saja, tetapi dengan perbuatan. Kalau ada yang orang lain meminta pertolongan kita, sebaiknya kita menolong dia dengan sebisa kita, dengan semampu kita menolong dia, baik dia kekurangan apapun. Pokoknya kita harus bisa menolong dia dengan kasih yang Tuhan telah ajarkan terhadap hidup kita. Yang kedua, membantu orang lain yang memerlukan adalah cara kita memperlihatkan kasih Allah. Di dalam Efesus 4 ayat 2b, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Kasih Allah dalam diri kita harus bisa dilihat dan berdampak bagi orang lain. Yang ketiga, yaitu cara menunjukkan kasih pada Tuhan adalah dengan membantu orang lain yang paling membutuhkan. Ada dalam Alkitab Matius 25 ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Mengasihi Tuhan harus diwujudkan lewat mengasihi sesama. Kalau kita udah mengasihi Tuhan, kalau kita sudah dekat dengan Tuhan, maka kita juga harus bisa mengasihi sesama kita. Walaupun sesama kita tidak suka dengan kita, walaupun sesama kita membenci kita, tapi kita tetap harus dengan kerendahan hati mengasihi dia, merangkul dia, dan membantu dia ketika dia dalam kesusahan. Baik apapun, kalau kita mengasihi sesama, pasti Tuhan selalu menolong kita. Karena yang paling utama Tuhan telah mengajarkan kita, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, poin yang keempat, yang terakhir adalah membantu orang lain yang membutuhkan adalah salah satu fungsi anak terang yang bisa dilihat orang lain dan membuatnya memuliakan Tuhan kita. Terambil dalam Alkitab di Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Tujuan berbagi kasih adalah untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri. Mengasihi sesama adalah perintah Tuhan Yesus bagi semua pengikutnya dan harus menjadi gaya hidup. Ada di dalam Alkitab. Kita buka lagi di dalam Yohanes 15 ayat 12. Di situ dikatakan, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi saudara, kita harus mengasihi sesama kita. Karena Tuhan telah mengajarkan kita untuk kita saling mengasihi, untuk kita tidak membenci orang yang menjahati kita, kita tidak membenci dia, kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena Tuhan telah berfirman, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kalau kita sudah mengasihi diri kita sendiri, kalau kita sudah diajarkan Tuhan untuk mengasihi, pasti kita juga harus bisa mengasihi sesama kita, menolong sesama kita, baik dalam keadaan apapun, baik dalam situasi apapun, kita harus bisa menolong dia, mengasihi dia dengan cara apapun. Bukan dengan perkataan saja, tetapi dengan apapun yang kita bisa. Kita bisa menjadi anak terang di lingkungan kita kalau kita memiliki hati yang mengasihi sesama, memiliki kasih terhadap sesama yang lain. Karena kalau kita memiliki hati yang baik untuk mengasihi sesama, pasti mereka akan melihat bahwa hidup kita itu adalah hidup yang takut akan Tuhan. Mereka akan melihat bahwa pengikut Kristus adalah orang-orang yang mengasihi sesama, mengasihi orang lain, jadi terang di tengah-tengah lingkungan, baik di rumah, baik di sekolah, baik di orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Kita dapat menjadi terang dengan cara kita mengasihi dia, tidak membenci dia walaupun dia membenci kita, tetapi kita tetap mengasihi dia, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita akan membuktikan bahwa kita adalah anak-anak terang, bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang selalu mengasihi sesama, tidak membeda-bedakan apapun. Yang terakhir, kita buka di Alkitab kita di 1 Yohanes 2 ayat 6. Di situ dikatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup.
Oke saudara, kesimpulannya pada malam hari ini firman Tuhannya yaitu gaya hidup suka menolong orang lain merupakan tanda seseorang memiliki roh Allah di dalam dirinya dan membuat orang lain dapat mengenal Allah lewat perbuatannya itu. Kita harus menjadi berkat di tengah-tengah lingkungan kita. Saudara, itu firman Tuhan yang telah saya sampaikan. Ada 4 hal yang dapat kita pelajari pada malam hari ini. Saya ingatkan kembali 4 hal itu. Yang pertama adalah selalu menolong, yang kekurangan adalah tanda Allah tinggal di dalam dirinya. Yang kedua, membantu orang lain yang memerlukan adalah cara kita memperlihatkan kasih Allah. Yang ketiga, cara menunjukkan kasih pada Tuhan adalah dengan membantu orang lain yang paling membutuhkan. Yang keempat, membantu orang lain yang membutuhkan adalah salah satu fungsi anak terang yang bisa dilihat orang lain dan membuatnya memuliakan Tuhan kita. Haleluya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Biarlah firman yang telah saya sampaikan menjadi berkat bagi teman-teman semua, bisa menjadi rema, kekuatan, dan bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk kita terus mengasihi sesama kita dimanapun dan kapanpun, dan kita harus menjadi berkat dimanapun berada. Terima kasih untuk teman-teman. Saatnya kita akan menutup khotbah kita malam hari ini. Kita akan menyanyikan lagu Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Haleluya. Bapa kami, terima kasih Tuhan atas segala kebaikan yang telah Kau berikan terhadap kehidupan kami hingga sampai di hari ini. Hamba-Mu telah selesai Tuhan berbicara. Biarlah Tuhan yang Bapa yang baik, terima kasih Tuhan segala kebaikan-Mu. Hamba-Mu telah selesai Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu pada malam hari ini. Biarlah yang disampaikan bisa menjadi rema kekuatan bagi anak-anak-Mu yang mendengarkan pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu. Ajarkan kami Tuhan, sebagai pengikut Kristus harus kita memiliki hati yang mengasihi sesama kita dengan perbuatan kita yang kita lakukan untuk kita bisa mengasihi sesama. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus ada dalam hidup kami, memberkati kami, melindungi kami kemanapun berada, memberikan kami kesehatan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.